Halo teman-teman, apa kabar? Kalau kalian baru di channel ini, atau video ini nggak sengaja ada di beranda kalian, halo, perkenalkan namaku Dina. Buat teman-teman yang udah subscribe dan udah sering mampir ke dapurku, terima kasih buat supportnya. Hari ini kita cerita dapur. Cerita dapur hari ini temanya Wong Liyo ngerti opo. Beberapa hari yang lalu, aku pergi. Di depanku itu ada truk gitu ya. Truknya itu ada bumper stikernya. Gede. Tulisan gitu. Wong Liyo ngerti opo. Artinya orang lain tahu apa. Gitu kan. Itu dalam banget loh artinya. Buat aku sekarang ini di fase ini. Jadi manusia itu biasanya melihat akhirnya aja. Jadi kalau contoh kalau orang udah sukses gitu ya, itu kan akhirnya tuh oh itu sih untungnya dia emang hokinya dia di situ kayak gitu. Tapi kalau orang gagal terus dibilang wah kayaknya kurang usaha, kayaknya gitu dah. Jarang sekali, sangat jarang orang itu melihat prosesnya, melihat perjuangannya. Di balik itu semua, di balik hasil akhir itu ada perjuangan, ada proses yang dilalui. Jarang orang lihat itu. Karena sekarang itu manusia itu, bukan sekarang sih ya, emang kayak gitu, manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Jadi orang mau ngomong apa, wong liya ngerti apa? Sing ngelakoni yo awake dhewe. Sing ngerti yo awake dhewe. Yang menjalani kita sendiri, yang tahu ya kita sendiri. Tuhan melihat hati. Kayak gitu ya. Sekarang ini zaman sosial media. Sering banget orang itu ngepost story di sosial media 15 detik. Nggak masalah. Yang lihat 15 detik story kita, merasa tahu buku kehidupan kita dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, hanya dari penilaian 15 detik di sosial media kita. Kayak gitu. Nggak ada yang salah, semua sah-sah aja. Apa yang orang pikirkan itu hak mereka. Cuman kadang-kadang kita tuh suka baper gitu kan. Aku sekarang ini udah merasa nggak perlu lagi menjelaskan diriku kepada semua orang. Itu buang-buang energi menurutku. Kalau orang emang suka sama aku, mereka nggak perlu aku explain, aku jelasin, aku tuh orangnya begini loh, nggak perlu. Mereka udah suka. Tapi orang yang nggak suka sama aku, mau aku jelasin, aku tuh orangnya baik loh, percayalah, aku tuh jujur, nggak ngaruh. Karena mereka udah nggak suka. Jadi mereka melihat apa yang mereka mau lihat. Intinya itu apa yang orang pikirkan, katakan, lakukan itu hak mereka. Yang yang ngejalanin kita, yang tahu kita. Ada kenalanku ya, dengar kasak kusuk kayak gitu. Udah umur segitu belum nikah, masa deket sama lawan jenis aja belum pernah. Tuh gimana sih gini-gini. Wong liya ngerti apa? Ada juga yang dengar gitu, dia tuh dengar selentingan gitu. Udah sekian puluh tahun nikah, kok harus cerai ya? Aduh iya, kasihan banget gini. Wong liya ngerti apa? Yang ngejalanin kita, yang tahu ya kita. Percayalah,
Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, gitu. Ada juga yang bilang, berdua loh suami istri kerja, kerjaannya bagus, income-nya tuh bukan dari satu tempat, ada beberapa income. Kok udah segini ya, udah puluhan tahun belum punya aset, rumah aja masih ngontrak. Shh, Wang Lio ngerti apa? Intinya itu, dulu aku pernah denger gitu ya, EGP emang gue pikirin, bodo amat. Nah dulu itu kayak itu udah cuman apa sih, nggak begitu berarti. Tapi sekarang itu kalau aku denger kayak gitu tuh kayaknya ini Wong Lio ngerti apa. Orang lain ngerti apa gitu, yang ngejalanin kita, yang tahu ya kita. Jadi jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, fokus aja, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Aku mau tutup dengan ini teman-teman. Ada satu cerita, ini cerita aja sih ya, kalian pasti udah sering dengar juga. Aku pengen ceritain ulang, karena ini berkesan buat aku. Ada keluarga kecil, suami istri dan satu anak, satu putranya. Mereka punya satu keledai, mau dijual gitu ya. Terus mereka sepakat, nggak usahlah bertiga mau ke pasar. Pasarnya jauh, harus lewat desa lain. Bapak aja sama anak itu, si putranya itu. Bapak aja yang pergi ya sama anak ya. Ibu di rumah. Oke, panggilan mereka. Si bapaknya bilang, udah kamu naik aja di keledainya. Bapak yang tuntun. Tuntunlah. Gak berapa lama mereka denger. Mereka ketemu papasan sama orang. Mereka denger. Wih, tega banget. Masa bapaknya disuruh megang keledai, dia duduk di atas keledai gitu. Anak macam apa itu mereka denger gitu loh. Terus mereka sepakat, udah bapak aja pak yang naik, saya yang tarik, yang pegang keledainya, kata anaknya. Ya udah bapaknya naik, anaknya yang pegang keledainya. Masih perjalanan, papasan lagi, mereka denger lagi orang tuh ngomong, wih, bapaknya tuh padahal masih kuat loh. Kok bisa ya? Dia naik keledai, anaknya disuruh tuntun. Tega sekali loh. Itu mengusik mereka gitu. Mereka ngobrol lagi. Akhirnya mereka berdua naik keledai itu. Ketemu lagi sama orang. Orangnya tuh, mereka tuh denger gitu. Orang tuh bilang, wih kasihan banget keledainya dinaikin berdua. Duh sampai mana tuh kira-kira mereka, gitu. Kasihan banget keledainya. Mereka dengar dan itu mengganggu mereka. Akhirnya mereka putuskan, ya sudahlah, mereka tuntun aja berdua keledainya. Si bapak itu nggak naik, anak itu nggak naik, jalanlah mereka berdua, keledainya dituntun. Ketemu lagi sama orang itu bilang, ih bodoh banget, bawa keledai kok nggak dinaikin, malah jalan berdua. Gimana sih itu? Percayalah, sepanjang jalan kalau kita mau dengerin omongan orang, it will bother us. Itu akan mengganggu kita. Yang jelas kita fokus aja, serahkanlah segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana kita. Tetap semangat. Wong Lio ngerti apa? Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di cerita dapur berikutnya. Tak lanjut masak.